Hello, kembali lagi di Selfie bercerita selama 365 hari. Ini hari ke 10. Dan aku benar-benar bercerita dari hari pertama sampai dengan hari ke 10. Hanya saja di YouTube memang agak lambat karena itu kan perlu waktu untuk menyatukan. Sebenarnya juga menyatukan sih antara suara dan gambar, tapi untuk aku yang mager banget itu sulit menemukan waktu sampai akhirnya tercecerlah dia. Tapi aku benar-benar merekam ini setiap hari sebagai janji pada diriku sendiri. Paling tidak jika aku tidak konsisten pada hal-hal lainnya, aku punya satu hal yang aku konsisten di tahun ini, yaitu merekam cerita yang aku punya dalam satu hari. Sebenarnya bukan cerita sih, lebih kepada perspektif atau apapun yang ingin kuceritakan di hari itu. Hari ini mungkin kita akan bahas tentang narsistik ya. Narsis. Kalian pernah gak sih terjebak di kata narsis? Kayak kadang-kadang kita bertanya pada diri kita sendiri nih, aku narsis gak sih? Atau malah kita gak nyadar bahwa selama ini kita narsis. Terus pertanyaan selanjutnya, narsis itu bagus gak sih? Kalau menurutku ya, narsis itu konotasinya negatif. Why? Karena narsis itu lebih ke too much. Misalnya too much confidence. Misalnya too much dalam sesuatu gitu. Nah, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik. Jadi kalau misalnya kita percaya diri itu bagus, tapi jika terlalu itu bisa jadi narsis. Dan ketika kita sudah narsis, kita akan selalu melihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Kita akan selalu melihat kita menjadi orang yang terbaik, tidak pernah melihat, oh aku manusia, oh kita harus menghargai karya orang lain, oh kita harus respect pada pendapat orang lain. Kita gak selamanya benar. Jadi kita harus banyak-banyak mendengar, kemudian berbicara. Jangan hanya berbicara, ingin didengar, tapi tidak mau mendengar. Ingin berbicara tapi tidak membiarkan orang lain untuk berbicara. Karena pendapat itu untuk diungkapkan, tapi bukan berarti kita tidak menerima pendapat orang lain. Jadi itulah gunanya diskusi. Aku benar-benar suka untuk menyatukan pendapatku dengan orang lain sampai akhirnya ketika menemukan satu kesamaan itu menyenangkan, atau mencari satu kesamaan, atau mencari kok pemikiranmu unik, aku kok gak pernah mikir kesana ya. Jadi kadang-kadang perspektif orang lain itu kita butuh, karena itu seperti hidup di dalam tempurung. Itu kayak pepatah lama, tapi hidup dalam tempurung yang kumaksud dalam hal ini adalah kita selalu melihat diri kita. Oh, pemikiranku seperti ini, berarti aku benar. Pemikiranku seperti itu, berarti aku betul. Nah, itu tidak selamanya seperti itu. Jadi kemarin aku mendengarkan suatu podcast yang sangat inspiratif, di mana aku merasa, selama ini pengetahuanku ternyata tidak sebanyak itu. Ternyata ada orang yang belajar ini, dia punya istilah, dia punya ilmu di bidang ini yang tidak pernah aku dengar. Sampai akhirnya itu masuk ke dalam pikiranku, dan benar-benar kayak, oh my god, jadi aku tidak pernah berpikir sampai ke sini karena aku tidak belajar ilmunya. Seperti itu. Seperti mungkin yang paling populer di antara anak-anak zaman now ya, apalagi aktivis-aktivis abad ini. Agak julid selfie, jangan. Maksudnya adalah misalnya orang yang belajar tentang filsafat gitu. Nah, filsafat beneran ya, pasti mereka akan berbicara sesuatu yang mungkin akan terasa berat, tapi pada endingnya kok benar sih, kayak gitu. Ketika kita nggak belajar itu dan akhirnya mendengar dari orang lain perspektifnya, karena kan perspektif itu sebenarnya menurutku begini, perspektif itu cara kita untuk melihat sesuatu kan. Itu adalah semacam, oh my god, ada benda, kamu bisa melihat dari bawah, kamu bisa melihat dari atas, kamu bisa melihat dari samping, kamu bisa melihat dari luar, dari dalam. Jadi masing-masing orang itu melihat sudut pandang yang berbeda, jadi punya pandangan yang menarik. Berbeda bukan berarti salah, berbeda bukan berarti
ada yang oh my god aku betul kau salah, atau kau betul aku salah. Tidak seperti itu, tapi lebih kepada oh kau melihat dari sisi ini, sedangkan aku melihat dari sisi ini, terus kesimpulannya apa. Itu kan seru. Nah, dalam kategori narsistik ini sebenarnya aku kadang agak takut terlalu jumawa ya. Kadang begini, ketika kamu terlalu terbiasa untuk dipuji terhadap sesuatu, misalnya kok kamu pinter banget sih, kamu pasti bisa, bisa kayak beginian, apa sih kamu tuh selalu bisa. Kalau orang-orang bilang begitu kan, dan kebetulan misalnya kita punya kemampuan sedikit lebih dibandingkan orang-orang rata-rata, misalnya kita bisa lebih bisa mengerjakan soal matematika lebih baik dibandingkan teman-teman kita kebanyakan. Misalnya kita bisa lari lebih kencang dibandingkan teman-teman kita kebanyakan, seperti itu. Dan akhirnya kita jumawa, kita tidak tahu bahwa ternyata orang itu bukan hanya orang yang ada di sekolah kita. Ternyata orang yang belajar matematika itu bukan hanya orang yang ada di kota kita, tapi ada di luar sana, ada di Inggris, ada di Amerika Serikat. Di sana mungkin akan banyak orang-orang yang lebih cepat mengerjakan soal matematika daripada kita. Ada orang-orang yang lebih cepat larinya daripada kita. Jadi itu pentingnya untuk melihat ke bawah ketika kamu merasa hebat dalam sesuatu. Dan menurutku yang paling penting juga ya penghargaan sih. Entah itu kau menganggap, kita tidak bisa menganggap orang lebih rendah. Misalnya oh my god nilaiku lebih tinggi atau IPK ku lebih tinggi, dia IPK-nya rendah banget, kayak misalnya 1 koma, dia kayak kamu bukan temanku, kau bukan circleku karena kau lebih nilaimu rendah banget, enggak kayak nilaiku misalnya 4,00 misalnya kan. Itu kan nggak boleh, karena kita tidak mengetahui potensi orang ya. Misalnya dia misalnya tidak jago dalam komunikasi, tapi dia pintar dalam menulis. Dia tidak pintar dalam menulis, tapi dia pintar dalam berbicara. Jadi masing-masing orang itu punya sesuatu yang mereka unggulkan. Jadi kayak menurutku kita nggak boleh sampai merasa lebih tinggi sih dibandingkan orang lain, karena akan ketampar kalau misalnya kalian melihat dunia yang lebih luas. Itulah yang selalu kurasakan ketika aku nonton video atau dengerin podcast orang-orang yang inspiratif, sampai akhirnya iya aku begini, harus melihat ke bawah. Ternyata aku masih banyak kurang yang aku harus belajar gitu. Nah, kita nggak boleh merasa berpuas hati sampai harus berhenti untuk belajar. Kita tidak boleh merasa cukup, aku sudah sepintar itu. Tidak boleh seperti itu. Dan itu benar-benar terpatris sih, ego yang paling sulit untuk dilawan. Jadi ketika ego kita tinggi sampai kita tidak mau minta maaf ketika salah, ego kita tinggi sampai kita tidak mau memberikan pujian kepada orang lain ketika dia lebih benar daripada kita, ego kita tinggi sampai kita tidak menerima jawaban orang lain karena merasa paling benar. Itu benar-benar harus diminimalisir sih menurutku untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, sekian cerita hari ini. Bye bye. Judulnya narsistik. Ini ceritanya agak berbeda dari hari-hari kemarin ya.